dan di batch 11 ingin menyampaikan materi dari mata kuliah pemodelan sistem yang berjudul sistem thinking. Materi ini diambil dari referensi kutipan yang ada dalam dokumen berasal dari yang berjudul Peter Sanctified Discipline, The Art and Parties of the Learning Organism, Doubleday 1990. Langsung saja kita kepada materinya. Yang selanjutnya ada pengertian dari sistem thinking. Sistem thinking adalah pendekatan berpikir yang melihat suatu permasalahan atau situasi sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Bukan sebagai bagian yang terpisah-pisah. Ini berarti memahami bagaimana bagian-bagian saling terkait, berinteraksi, dan menghasilkan perilaku sistem secara keseluruhan. Yaitu ada tujuannya. Tujuan sistem thinking yaitu meningkatkan, yang pertama meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Yang kedua, mengembangkan pola pikir yang logis dan sistematis dalam memandang suatu fenomena. Yang ketiga yaitu membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terfokus pada sumber persoalan utama. Selanjutnya, ada ciri-ciri sistem thinking. Di sini ada salah satunya melihat hubungan antar bagian, bukan bagian terpisah. Yang kedua, fokus pada pola, bukan kejadian tunggal. Yang ketiga, mengutamakan proses jangka panjang, bukan solusi instan. Yang keempat, menggunakan umpan balik, feedback, atau analisis. Yang kelima, melibatkan berbagai perspektif atau multi-stakeholder view. Di sini ada tabel yang berisikan komponen utama dalam sistem thinking beserta penjelasannya. Yang pertama, ada elemen sistem. Penjelasannya bagian-bagian yang membentuk sistem. Yang kedua, hubungan atau interkoneksi. Penjelasannya keterkaitan atau interaksi antar elemen. Yang ketiga, tujuan sistem. Penjelasannya alasan mengapa sistem itu ada, arah kerja sistem. Yang keempat, ada umpan balik atau feedback. Penjelasannya mekanisme respon sistem terhadap perubahan input. Yang kelima yaitu boundary atau batasan. Menentukan apa yang termasuk dalam sistem. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar sistem thinking. Di sini ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu holistik. Holistik itu memahami sistem sebagai satu kesatuan yang utuh. Perilaku keseluruhan sistem tidak dapat dipahami hanya dari bagian-bagiannya. Pendekatan holistik menekankan bahwa perilaku keseluruhan sistem tidak dapat dipahami hanya dari komponen-komponennya. Kita perlu melihat gambaran besar atau big pictures untuk memahami interaksi kompleks antar elemen. Yang kedua, interkoneksi. Setiap komponen dalam sistem saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Semua komponen dalam sistem saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Perubahan pada satu bagian akan berdampak pada bagian lainnya. Secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tindakan terhadap satu komponen sistem harus mempertimbangkan efek samping terhadap bagian lainnya. Yang ketiga, ada umpan balik atau feedback loop. Terdapat feedback positif atau memperkuat dan negatif menstabilkan dalam sistem. Yang ketiga yaitu ada dinamika sistem. Sistem berubah dan berkembang seiring kali secara non-linear dan tak terduga.
Artinya sistem berubah dan berkembang seiring waktu. Perubahan dalam sistem bisa bersifat non-linear, memiliki jeda waktu atau time delay, dan sering kali menghasilkan efek yang tidak terduga. Oleh sebab itu, penting untuk memahami bagaimana sistem berevolusi dan apa pola perilakunya dalam jangka panjang. Yang kelima ada tujuan dan fungsi. Sistem memiliki tujuan tertentu dan fungsi utama yang dapat mempengaruhi arah kerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada jenis umpan balik feedback loop yang seperti tadi dijelaskan. Di sini jenis umpan baliknya yaitu positive feedback loop atau reinforcing, yaitu memperkuat arah perubahan. Contohnya pertumbuhan penduduk, kelahiran meningkat, dan populasi makin besar. Dan negatif feedback loop atau balancing itu menstabilkan sistem. Contoh suhu tubuh meningkat, keringat keluar, dan suhu turun. Nah, di sini ada alat bantu sistem thinking. Yang pertama, causal loop diagram atau CLD, menunjukkan hubungan sebab akibat dalam sistem. Yang kedua, stock and flow diagram, itu visualisasi stok dan aliran dalam sistem. Yang ketiga, ada behavior over time atau BOT graph, yaitu grafik perubahan variabel dari waktu ke waktu. Selanjutnya, manfaat sistem thinking. Di sini ada manfaat sistem thinking, yaitu mencegah solusi jangka pendek yang menciptakan masalah baru. Yang kedua, menemukan akar penyebab masalah, bukan hanya gejala. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan yang menyeluruh. Dan keempat, cocok untuk menangani masalah kompleks. Di sini ada tabel juga yang berisikan contoh penerapan sistem thinking. Yang pertama itu ada bidang bisnis, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Contoh kasusnya yaitu ada contoh kasus penurunan penjualan karena kualitas layanan dan kepuasan. Itu dari bisnis. Dari pendidikan, kualitas pendidikan dipengaruhi kurikulum, fasilitas, dan lingkungan. Penerapan selanjutnya dari lingkungan itu polusi akibat kendaraan, konsumsi energi, dan kebijakan transportasi. Penerapan dari kesehatan yaitu obesitas dipengaruhi budaya makan, aktivitas, stres, dan iklan. Dari materi yang saya sampaikan, kesimpulannya yaitu sistem thinking adalah cara pandang dunia yang menyeluruh. Dalam dunia yang kompleks dan saling terhubung, berpikir sistemik membantu menyelesaikan masalah secara holistik, berkelanjutan, dan efektif. Sekian presentasi materi yang saya bawakan, yaitu dengan judul sistem thinking. Saya harap audiens bisa belajar lebih banyak lagi terhadap sistem thinking. Dan saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.